Oke guys, Rifki di sini. Jadi di video ini saya akan membahas materi tentang sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional. Ini pelajaran geografi. Mau tahu videonya gimana? Jangan di close videonya. Ya, langsung aja ke pembahasannya. Sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional. Ada 5 masa. Pertama, masa klasik. Itu terjadi pada zaman Hindu-Buddha. Pada saat itu Sriwijaya dan Majapahit melakukan perdagangan internasional di abad 8 sampai 13 Masehi. Yang kedua, masa kolonialisme. Ini terjadi pada abad ke-16. Negara barat memiliki armada niaga eks-militer yang kuat dan modern, melemahkan kerajaan dengan menjadikannya kekuatan imperium di pedalaman. Yang ketiga, masa Orde Lama. Ini terjadi pada tahun 1945 sampai 1965. Pada tanggal 13 Desember 1957 terjadi deklarasi Juanda. Nah, karena terjadinya deklarasi Juanda juga, dan kekuatan maritim di Indonesia kembali diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Yang keempat, masa Orde Baru. Ini terjadi tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini Indonesia mengalami kemunduran karena mengutamakan pembangunan darat. Tahun 1982 Indonesia menyepakati United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang disingkatnya UNCLOS dalam konferensi PBB. Yang terakhir, yang kelima, itu masa reformasi sampai sekarang. Yang terjadi pada masa reformasi sampai sekarang ini adalah Deklarasi Bunaken, Departemen Eksplorasi Laut, Seruan Sunda Kelapa, World Ocean Conference, dan 5 pilar utama. Ya, pembahasan selanjutnya. Saat ini Indonesia itu merupakan salah satu negara maritim yang perlu diperhitungkan. Kenapa begitu? Karena Indonesia memiliki 4 checkpoint dari 10 checkpoint di seluruh dunia. Keempat checkpoint itu berada pertama di Selat Malaka, kedua di Selat Sunda, ketiga di Selat Lombok, terakhir yang keempat di Selat Ombai Wetar. Selain itu, Indonesia juga sebagai jalur transportasi dan perdagangan internasional. Berikut penjabarannya. Yang pertama itu ada air laut kepulauan, disingkatnya ALKI. ALKI yaitu hak lintas air laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Yang kedua, Indonesia itu terletak pada posisi silang 2 benua dan 2 samudra. Karena lokasi ini, Indonesia sangat beruntung menjadi inti jalur perdagangan lalu lintas dunia dan menjadi jalur transportasi negara lain. Yang ketiga, jalur laut. Jalur laut ini jalur yang paling efisien untuk mengangkut barang dalam jumlah besar. Kenapa begitu, Kak? Kenapa begitu? Pertama, memiliki kapasitas muatan yang besar. Kedua, regulasi pelayaran dan keselamatan kapal selalu ditingkatkan. Yang ketiga, lebih ramah lingkungan karena regulasinya. Yang terakhir, yang keempat, setiap daerah di Indonesia memiliki laut. Nah, yang nomor selanjutnya, nomor 4, Indonesia itu terletak di jalur strategis perdagangan internasional yang disebut jalur sutra laut. Terakhir, nomor 5, Indonesia memiliki rencana membangun tol laut. Kenapa? Tujuannya ya agar distribusi barang maupun orang melalui jalur laut ke seluruh Indonesia dengan biaya terjangkau dan efisien. Sekian video dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa di like, komen, di share, dan jangan lupa subscribe juga. Terima kasih sudah menonton.